Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari Kusipul umumkan sekolah rakyat gratis hingga lansia tewas di gorong-gorong. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Satlantas Polres Pasuruan menerjunkan personel untuk menambal lubang di Jalan Raya Bangil guna mengurangi resiko kecelakaan Senin 3 Maret. Upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan puing bangunan sebagai langkah darurat. Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP dari Fradeska menjelaskan bahwa penambalan ini bersifat sementara dan bertujuan untuk mencegah pengendara terperosok ke dalam lubang. Ia menambahkan bahwa anggotanya dikerahkan di sela-sela tugas untuk menangani jalan berlubang yang dianggap membahayakan pengguna jalan. Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya untuk mengurangi risiko kecelakaan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan pengendara. Ia berharap instansi terkait segera melakukan perbaikan permanen, mengingat tambalan darurat berpotensi hanyut saat hujan deras. Saat ini, personel Satlantas Polres Pasuruan memprioritaskan penambalan pada lubang yang dinilai paling berbahaya bagi pengendara, terutama sepeda motor. Diketahui, Jalan Raya Pantura Pasuruan mengalami kerusakan yang semakin parah akibat hujan deras, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan peluncuran sekolah rakyat sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Rencananya, sekolah ini akan mulai beroperasi pada tahun ajaran ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Gusipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf saat ditemui wartawan di Masjid Jami Sabilil Mutakin, Kecamatan Pasarpan, Kabupaten Pasuruan pada Selasa 4 Maret. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar sekolah rakyat mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA. Namun, sebagai langkah awal, program ini akan dimulai dari tingkat SMA sebelum diperluas ke jenjang lainnya. Lebih lanjut, Gusipul menyebutkan bahwa sekolah pertama dalam program ini akan dibuka di Bekasi, Jawa Barat. Bangunan yang akan digunakan merupakan aset milik Kementerian Sosial dan telah dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini dirancang khusus bagi pelajar yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Untuk memastikan penerima manfaat tepat sasaran, pemerintah akan membentuk tim seleksi yang bertugas menyeleksi calon peserta didik berdasarkan kondisi ekonomi keluarganya. Selain menyediakan pendidikan berkualitas, sekolah ini juga akan menerapkan konsep asrama atau boarding school dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan siswa. Program ini diberikan secara gratis, sehingga selain mendapatkan akses pendidikan, para peserta didik juga dijamin kecukupan gizinya selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Bupati Pasuruan, Rusdi Sudiojo turun langsung meninjau proses perbaikan jalan rusak di Desa Tambarjo, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Perbaikan jalan yang menjadikan kewenangan pemerintah Kabupaten Pasuruan dipercepat, mengingat jalur tersebut merupakan akses penting bagi perekonomian masyarakat. Dalam kesempatan itu, Rusdi menekankan bahwa proyek perbaikan jalan harus segera diselesaikan sebelum arus mudik Lebaran 2025 dimulai. Ia menegaskan bahwa jalur tersebut akan digunakan oleh masyarakat yang melakukan perjalanan saat Lebaran sehingga pengerjaannya tidak boleh tertunda. Rusdi juga berdiskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMPK Kabupaten Pasuruan, Cahaya Fajar terkait langkah-langkah penanganan jalan rusak, terutama yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Sementara itu, untuk jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rusdi menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak terkait. Sementara itu, Kepala BMPK Kabupaten Pasuruan, Cahaya Fajar memastikan bahwa pihaknya akan memperbaiki 3 ruas jalan sesuai instruksi Bupati. Ketiga ruas tersebut meliputi Jalan Warung Dowo Ngempit sepanjang 5 km, Ngempit Tambarjo sepanjang 4 km, serta Ngempit Areng-Areng sepanjang 3 km. Seluruh proyek perbaikan ditargetkan rampung sebelum Lebaran. Cahyo menambahkan bahwa pemeliharaan rutin memang sudah direncanakan dan sesuai arahan Bupati. Pengerjaannya harus dilakukan dengan cepat agar selesai tepat waktu sebelum musim mudik dimulai. Seorang wanita lanjut usia, Karyati, 68 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam gorong-gorong sebuah warung makan di Dusun Lebak Sari, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan pada Kamis 6 Maret. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya selama 3 hari. Pemilik warung, Karsi 50 tahun mengungkapkan bahwa lokasi penemuan jenazah berada di bawah warungnya, yang memang memiliki gorong-gorong di bagian bawah.
Ia mencium bau busuk dari dalam gorong-gorong sebelum akhirnya meminta bantuan tetangganya, Jono 55 tahun, untuk memastikan sumber bau tersebut. Setelah diperiksa, Jono mengenali ciri-ciri jenazah yang ditemukan dan mengonfirmasi bahwa korban adalah Karyati yang telah hilang sejak Minggu 2 Maret. Warga kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Tim Inafis Polres Pasuruan yang datang ke lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga korban terseret arus air di dalam gorong-gorong hingga tersangkut di bawah warung. Diketahui bahwa Karyati memiliki riwayat penyakit stroke dan sudah berusia lanjut. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Brimob Watu Kose untuk dilakukan visum. Namun pihak keluarga menolak otopsi dan memilih membuat surat pernyataan dengan menyatakan bahwa mereka menerima kejadian ini sebagai musibah serta tidak ingin memperpanjang masalah. Menanggapi peristiwa ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anggota keluarga lansia yang memiliki riwayat penyakit. Ribuan pelayat dari berbagai kalangan mengiringi prosesi pemakaman Nyai Haja Siti Ahla, istri Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Asrori, pada Jumat 7 Maret siang. Berdasarkan pantauan di lokasi, jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di dalam kompleks Pondok Pesantren Al-Islah Wonorejo. Prosesi pemakaman berlangsung pada pukul 1 siang setelah pelaksanaan sholat Jumat. Sebelum dimakamkan, jenazah terlebih dahulu disolatkan di Masjid Al-Islah. Sejumlah pejabat turut hadir dalam prosesi tersebut, termasuk Bupati Pasuruan Rusti Sutejo, Sekretaris Daerah Yuda Triwidya Sasongko, serta beberapa kepala perangkat daerah, kabag, dan camat. Dalam sambutannya, Bupati Pasuruan yang akrab disapa Mas Rusti menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya istri Sobi. Ia menyampaikan bahwa almarhumah semasa hidup dikenal sebagai sosok yang santun, sabar, tekun, dan setia mendampingi suaminya. Atas nama keluarga besar pemerintah Kabupaten Pasuruan, ia turut merasakan duka mendalam atas kepergian almarhumah. Sementara itu, adik kandung Sobi, Kiai Haji Ahmad Faisal Amruwah Munir atau Gus Ejong, mengucapkan terima kasih kepada ribuan warga yang meluangkan waktu untuk mengantarkan jenazah kakak iparnya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ia juga memohon maaf jika semasa hidup almarhumah pernah melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Di sekitar lokasi pemakaman, karangan bunga berisi ucapan bela sungkawa terlihat menghiasi area kompleks pondok pesantren hingga kediaman Gus Sobi.